Tania adalah seorang gadis muda yang tinggal di kota kecil yang tenang, dikelilingi oleh hutan-hutan lebat dan jalan-jalan sepi. Hobinya sederhana namun unik, mengumpulkan benda-benda antik yang ia temukan di lelang atau toko barang bekas. Baginya, setiap barang antik memiliki cerita tersendiri yang membuatnya merasa terhubung dengan masa lalu. Suatu hari, Tania mendengar tentang lelang tahunan di balai kota. Kabarnya, ada banyak barang berharga yang akan dijual, termasuk beberapa koleksi dari rumah-rumah tua yang baru saja dibongkar. Penasaran, Tania memutuskan untuk hadir. Ia tiba di balai lelang dengan antusias, matanya berbinar melihat barang-barang berdebu yang dipajang di atas panggung. Di antara barang-barang itu, ada satu yang langsung menarik perhatiannya, sebuah gaun pengantin. Gaun itu tampak luar biasa indah meskipun usianya jelas sudah puluhan tahun. Renda putihnya terlihat rumit dengan detail manik-manik yang masih berkilau. Meski warnanya sedikit kekuningan karena usia, gaun itu tetap memancarkan aura elegan yang memikat. Namun, yang aneh, tidak ada satupun orang di sana yang tampak tertarik pada gaun itu. Setiap kali nama gaun itu disebut oleh pelelang, para peserta hanya saling memandang dengan ekspresi dingin. Pelelang bahkan menurunkan harga tawar untuk menarik minat, tetapi tidak ada yang mengangkat tangan. Gaun ini benar-benar indah, pikir Tania. Ia merasa bahwa gaun itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangannya dan memenangkan lelang dengan harga yang sangat murah. Ketika membawa pulang gaun itu, Tania merasa sangat senang. Dia menggantungnya di sudut kamarnya, dekat dengan jendela agar sinar matahari pagi bisa menyinari renda putihnya. Gaun itu tampak seperti sebuah karya seni, begitu cantik dan memikat. Namun, sejak malam pertama gaun itu berada di rumah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Tania berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya. Awalnya, dia mengira itu hanya suara angin atau mungkin kucing liar yang berkeliaran di luar. Namun, suara itu terdengar jelas, seperti langkah berat seseorang yang berjalan perlahan. Tania bangkit dari tempat tidur dan memeriksa seluruh rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Pintu depan dan jendela semuanya terkunci rapat. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu dan kembali tidur. Pada malam berikutnya, Tania mulai merasa ada yang berubah dengan gaun itu. Ketika ia pulang dari bekerja, ia menyadari bahwa renda pada gaun itu terlihat lebih bersih dan bercahaya dibandingkan sebelumnya. Mungkin hanya pantulan cahaya matahari, pikirnya, mencoba menghilangkan rasa cemas. Namun, pada malam ketiga, hal yang lebih aneh terjadi. Saat Tania memasuki kamar, ia merasa bahwa gaun itu menggantung di posisi yang berbeda. Seolah-olah ada seseorang yang telah memakainya dan mengembalikannya tanpa izin. Kali ini, rasa takut mulai merayapi pikirannya. Keesokan harinya, tetangganya, Burini, datang berkunjung. Wanita tua itu dikenal sebagai sosok yang suka berbagi cerita-cerita seram dari masa lalu. Ketika Burini melihat gaun itu, wajahnya langsung pucat. "Kamu membeli gaun itu dari lelang, ya?" tanya Burini dengan nada cemas. "Iya, Bu." "Kenapa memangnya?" jawab Tania, merasa bingung. Burini menatap Tania dengan serius. "Kamu harus berhati-hati, Tania. Itu bukan gaun biasa. Dulu, ada seorang pengantin yang meninggal secara tragis pada hari pernikahannya saat mengenakan gaun itu. Sejak itu, gaun itu dikatakan membawa kutukan. Setiap orang yang memilikinya selalu mengalami kejadian buruk." Tania hanya tertawa kecil mendengar cerita itu. "Ah, Burini, itu pasti hanya mitos. Lagi pula, gaun ini terlihat indah, dan saya tidak percaya hal-hal seperti itu," katanya mencoba menenangkan diri. Namun, malam berikutnya, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Saat tidur, Tania bermimpi dirinya berada di sebuah pesta pernikahan. Ia mengenakan gaun yang sama, dan ruangan itu dipenuhi oleh tamu-tamu yang berdiri dalam keheningan. Awalnya,
Ia merasa terpesona oleh keindahan pesta itu. Namun, ketika ia melihat lebih dekat, wajah para tamu mulai berubah. Wajah mereka rusak, kulit mereka mengelupas, dan mata mereka kosong seperti mayat hidup. Tania mencoba berteriak, tetapi suaranya seolah tercekik. Para tamu mulai mendekatinya perlahan-lahan, mengulurkan tangan seakan ingin menyentuhnya. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Tania berbalik untuk melarikan diri, tetapi ia terhenti ketika melihat bayangannya sendiri di cermin besar di ujung ruangan. Bayangan itu bukan dirinya. Sosok di dalam cermin adalah seorang wanita dengan wajah penuh darah dan senyum menyeramkan. Wanita itu mengenakan gaun yang sama, tetapi matanya merah menyala. Tania terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa tubuhnya dingin dan lelah seolah-olah mimpi itu nyata. Ketika ia menoleh ke arah gantungan, ia terkejut melihat gaun pengantin itu kini tergeletak di lantai, bukan di gantungan seperti sebelumnya. Wanita di dalam cermin masih terngiang di pikirannya. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada gaun ini? Tania tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian ini lagi. Namun, apa yang akan ia temukan selanjutnya adalah sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang mengerikan itu, Tania merasa tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi dengan gaun pengantin itu. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Gaun itu, yang seharusnya menjadi hiasan indah di kamar, kini menjadi sumber ketakutannya. Pagi itu, Tania memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gaun itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan gaun tersebut, meskipun ia tidak ingin mempercayai cerita-cerita yang beredar. Begitu tiba di perpustakaan kota, Tania mencari buku-buku yang berkaitan dengan sejarah kota tersebut dan benda-benda antik yang mungkin memiliki kisah kelam. Di antara tumpukan buku tua, Tania menemukan sebuah buku yang membahas sejarah kota dan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Sebuah artikel menarik perhatian Tania, Kutukan Pengantin Gaun Putih. Artikel itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Amara yang menikah pada awal abad ke-20. Amara adalah seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga kaya dan menikah dengan seorang pria tampan bernama Arjuna, yang ternyata memiliki niat buruk. Pada hari pernikahannya, Amara mengenakan gaun pengantin yang sama dengan yang kini ada di tangan Tania. Namun, pada malam pernikahan itu, Amara ditemukan tewas dengan wajah yang mengerikan. Ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, dan yang paling mengerikan, kepalanya hilang. Polisi yang menyelidiki kasus ini tidak pernah menemukan pelaku pembunuhan, dan Arjuna menghilang tanpa jejak. Sejak itu, gaun pengantin itu menjadi benda yang terkutuk. Setiap orang yang memilikinya selalu mengalami nasib buruk, seolah-olah gaun itu tidak akan pernah melepas ikatannya. Tania merasa terhenyak membaca kisah itu. Apakah gaun yang ia beli adalah gaun yang sama? Dan apakah kutukan itu benar-benar ada? Ia kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Ketika memasuki kamarnya, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Gaun pengantin itu tergeletak di lantai, jauh dari gantungan. Tania merasa tubuhnya gemetar, dan ia tahu bahwa kali ini ia tidak bisa lagi menghindar. Tiba-tiba, Tania mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu tidak asing. Itu adalah suara yang sudah sering ia dengar sebelumnya. Ia berlari keluar kamar, berharap itu hanya hayalan. Tetapi ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Gaun pengantin itu berdiri sendiri di tengah lorong, seolah-olah ada seseorang yang mengenakannya. Tania berlari keluar dari rumah, melarikan diri ke halaman depan. Namun, saat ia berpaling, ia melihat bayangan wanita berpakaian pengantin muncul di jendela kamar tidurnya. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, wajahnya penuh darah, dan senyumannya yang mengerikan semakin lebar seiring dengan langkah-langkahnya menuju pintu. Tania panik dan berlari ke rumah tetangganya, Bu Rini, berharap bisa mendapatkan bantuan.
Bu Rini terkejut melihat betapa ketakutannya Tania. Kau harus segera mengembalikan gaun itu, Tania. Jika tidak, kutukan itu akan menghancurkanmu. Bagaimana caranya? Tanya Tania dengan suara gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Gaun itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Bu Rini menghela napas panjang. Gaun itu hanya bisa dihentikan dengan cara yang sama seperti asalnya. Kembalikan ke rumah tempat gaun itu pertama kali ditemukan, rumah tua Amara. Di sana, kutukan itu bisa dilepaskan. Tania tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang mengancamnya. Dengan hati yang berat, ia mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah tua tempat Amara meninggal. Setibanya di rumah tua itu, suasana terasa sangat mencekam. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dinding-dindingnya retak, dan jendela-jendela kayu yang terkatup rapat tampak seperti mata yang kosong. Tania merasa ada ribuan pasang mata mengamatinya dari dalam kegelapan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, membawa gaun pengantin itu. Begitu ia menginjakkan kaki di lantai kayu yang berderit, suara langkah kaki di belakangnya terdengar keras. Tania menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang mengelilinginya. Ketika ia sampai di ruang tengah, di sana terdapat sebuah meja kayu tua. Tania meletakkan gaun itu di atas meja, dan mulai merapal mantra yang ia temukan di buku yang ia baca tadi. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Tiba-tiba, suara tawa wanita itu terdengar dari sudut ruangan. "Kenapa kau kembali?" Suara itu bergema. Tania menoleh, dan di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita berpakaian pengantin yang sama. Wajahnya yang penuh darah menatap Tania dengan senyuman mengerikan. "Kau tidak bisa melepaskan diri dariku," katanya dengan suara serak. Tania merasa lelah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia menatap gaun itu dan berkata, "Aku mengembalikan gaun ini padamu, Amara. Aku tidak ingin terikat lagi dengan kutukan ini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang, memutar gaun itu di atas meja. Sosok wanita itu mendekat, dan bayangannya mulai menyatu dengan gaun tersebut. Tania merasakan tubuhnya tertarik, seolah-olah ia akan ditarik ke dalam gaun itu. Namun, dengan sekuat tenaga, ia menahan diri. "Pergilah," kata Tania dengan suara tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku." Dengan kata-kata itu, gaun itu mulai menghilang, diikuti oleh sosok wanita yang mengerikan. Tania merasakan beban berat di pundaknya menghilang. Suara tawa itu pun lenyap, meninggalkan keheningan yang menyelubungi rumah tua itu. Tania terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Ia merasa lelah, tetapi juga lega. Ia telah berhasil menghentikan kutukan itu. Ketika ia keluar dari rumah itu, langit mulai cerah, dan udara terasa lebih ringan. Tania tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Tetapi setidaknya, ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang kutukan yang menghantuinya.